Kembali lagi di channel Budaya Jawi. Kali ini kita akan membahas keris Sempono Bungkem Luk 11 dengan pamor wos utah estimasi Tangguh Cirebon. Sejarah berdirinya Kerajaan Cirebon berdiri pada abad ke-15 hingga ke abad 17. Kerajaan Cirebon merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan pada cerita Purwaka Caruban, Negari dan Babat Tanah Sunda, diketahui bahwa dulunya Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gendeng Tapa. Karena pelabuhan yang ramai dikunjungi, wilayah Cirebon kemudian berkembang menjadi kota besar. Ketika Ki Gendeng Tapa wafat, estafet kekuasaannya diteruskan ke Raden Walangsungsang. Ia lalu mendirikan istana Pangkuati dan membentuk sebuah pemerintahan di Cirebon. Dengan begitu, Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran dinyatakan sebagai pendiri Kerajaan Cirebon. Pada masanya, wilayah Kerajaan Cirebon merupakan pangkalan yang strategis bagi jalur pelayaran dan perdagangan. Sebab Kerajaan Cirebon terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tepatnya di pantai utara Jawa. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon berkembang pesat pada masa 1479 sampai 1568 Masehi saat dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menjadi Raja Cirebon yang terkenal dan disegani. Di masa kekuasaan Syarif Hidayatullah, Kerajaan Cirebon mengalami pertumbuhan yang hebat di bidang ekonomi. Beberapa upaya Syarif Hidayatullah dalam memajukan Kerajaan Cirebon yaitu banyaknya penaklukan daerah lain di Pulau Jawa untuk kepentingan politik seperti Sunda Kelapa, Banten, dan Raja Galuh. Berhasil menjalin relasi dagang dengan dinasti Ming dari negeri Cina dan menyebarkan agama Islam ke seantero Pulau Jawa. Penyebab runtuhnya Kerajaan Cirebon setelah lebih dari 2 abad berdiri, Kerajaan Cirebon mulai mengalami kemunduran pada tahun 1666. Pada saat pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebab dari keruntuhannya adalah karena fitnah dari penguasa Mataram, Sultan Amangkurat I, yang merupakan mertua dari Panembahan Ratu II. Ia menuduh Panembahan Ratu II bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Kerajaan Mataram. Karena peristiwa itu, Panembahan Ratu disingkirkan kemudian wafat di Surakarta pada tahun 1667. Kekosongan dari pemimpin Kerajaan Cirebon kemudian diambil alih oleh Kerajaan Mataram. Pengambil alihan kekuasaan secara sepihak tersebut menimbulkan amarah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa ikut dalam membebaskan putra dari Panembahan Ratu II dari jeratan Mataram. Selain perebutan kekuasaan, faktor lain yang mendorong runtuhnya Kerajaan Cirebon adalah adanya perjanjian dengan VOC pada 7 Januari 1681. Buntut perjanjian tersebut terjadinya monopoli ekonomi dan perdagangan di Kerajaan Cirebon. Hingga pada 1697 Kerajaan Cirebon terbagi menjadi 2, yaitu Kacirebonan dan Keprabonan, yang menandai akhir dari pemerintahan Kerajaan Cirebon. Salah satu peninggalan benda sejarah Kerajaan Cirebon yaitu ada keris Sempono Luk 11 dengan pamor wos utah.